Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzanum minallahi wa rasulih. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrillah. Puja beserta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Selamat bertemu kembali di acara tausiah yang dikirim melalui channel Rahmatul Ummah. Insya Allah bahasan kali ini saya akan menerangkan tentang asal usul atau sejarah azan. Yang dimaksud azan itu ada menurut bahasa dan ada menurut istilah. Kalau azan menurut bahasa, al-i'lam yaitu pemberitahuan. Segala bentuk apapun pemberitahuan itu menurut bahasa adalah azan. Ketika ada pengumuman misalkan di pengeras suara ada orang yang meninggal dunia, itu menurut bahasa adalah azan. Ada lagi misalkan kita tidak mengetahui suatu obat, lalu kita untuk apa obat ini khasiatnya, sehingga ada iklan di TV bahwa obat ini bisa mengobati ini, itu berarti menurut bahasa adalah azan. Lain lagi adzan dengan versi istilah syara, ma'urifa minal alfazil masyuroh. Jadi suatu lapad-lapad, ucapan-ucapan yang sudah terkenal, yaitu lapad Allahu Akbar dan yang terakhirnya. Adzan ini wahwa min khosoisi hadhil ummah, dan adzan ini cuma ada di syariat Nabi besar Muhammad SAW. Umat lain tidak mempunyai adzan, umat lain tidak disyariatkan adzan. Maka istimewa sekali jadi umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum ada adzan, istasyaron nas lijam innas, ya, para sahabat telah berkumpul untuk suatu mufakat bagaimana caranya untuk mengumpulkan manusia-manusia, orang-orang pada berangkat ke masjid dengan suatu panggilan. Maka bermusyawarahlah Rasulullah SAW seperti yang terkandung dalam bahasan kitab I'anatul Thalibin bab adzan. Itulah hebat-hebatnya Rasul, walaupun orang pintar, walaupun orang super pintar, tetapi mengutamakan musyawarah. Ya. Jadi hasil daripada musyawarah ini sangat penting, walaupun salah, tetap salahnya pun itu sangat berharga. Lain lagi kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah, misalkan mentang-mentang dirinya pintar, tidak mau musyawarah, sehingga salahnya pun akan disalahkan oleh orang lain. Beda lagi kita misalkan ada kesalahan teknis dalam suatu urusan, tapi hasil musyawarah itu tidak begitu salah besar. Sedangkan Rasulullah SAW itu walaupun tidak musyawarah pasti betul, pasti benar, tapi hebat Rasulullah SAW. Hasil daripada mufakat musyawarah itu yang pertama, ansib royatan, untuk mengumpulkan orang-orang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah sebelum ada adzan, itu memasang bendera. Ya, dilaksanakan satu kali, dua kali, ternyata tidak begitu berpengaruh. Karena apa? Kalau kita pasang bendera di masjid, mendingan misalkan orang itu lewat ke sana. Kalau orang yang tidak lewat masjid berarti tidak mungkin melihat bendera itu. Diganti lagi dengan suara trompet. Gagal lagi karena trompet adalah wahwa min amril Yahudi, kebiasaan orang Yahudi. Lalu diganti lagi dengan lonceng, wahwa min amrin Nasoro, untuk memberikan tanda waktu sholat telah tiba, maka diumumkan dengan lonceng. Ada yang usul, lonceng itu adalah kebiasaan Nasrani, tidak dipakai lagi. Nah, yang terakhir
Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, tab'asuna rajulan yunadi ila sholat. Yang terbaik mungkin ini, kata Umar bin Khattab, kita menyuruh seseorang aja untuk memanggil orang-orang untuk pergi ke masjid. Bagaimana bahasanya? Lalu diterangkan oleh Umar bin Khattab dengan disetujui oleh Rasulullah SAW, as-sholatu jami'ah. Itu bahasanya, menyerukan, mengajak sholat berjamaah. Pertama kali bukan adzan, adalah as-sholatu jami'ah. Marilah kita sholat berjamaah. Lalu Umar bin Khattab dan Rasulullah SAW memanggil salah seorang yang tadinya budak, yang telah dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq dari perbudakan, yaitu yang bernama Bilal bin Rabah, seorang bangsa kulit hitam. Walaupun hitam tapi suaranya merdu. Bahkan keistimewaan beliau sampai-sampai ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, suara senda Bilal itu sudah didengar oleh Rasulullah SAW. Itu hebat-hebatnya. Jadi hitam-hitam buah manggis, di luarnya hitam tapi dalamnya manis. Itu hebat-hebatnya. Dipanggillah, wahai Bilal, panggillah oleh engkau orang-orang supaya merapat ke masjid ketika saat waktu sholat telah tiba. Ini bahasanya, as-sholatu jami'ah. Marilah kita sholat berjamaah. Akhirnya disepakati. Didengar selalu terlantur itu suara Bilal bin Rabah, as-sholatu jami'ah. Jadi 4 kali, ke arah barat, ke arah timur, ke arah utara, ke arah selatan, mengucapkan as-sholatu jami'ah. Kata Sayyidina Umar, alangkah enaknya ini suara Bilal kalau tidak terlalu singkat. Tapi bagaimana ya caranya, kata Umar bin Khattab, panggilan sholat 5 waktu itu supaya agak panjang dan kata-katanya lebih indah. Sambil berpikir, beliau pulang ke rumah, juga para sahabat yang lainnya pulang juga ke rumah. Setelah pulang ke rumah masing-masing pada suatu malam, Abdullah bin Zaid bermimpi dalam tidurnya bertemu dengan salah seorang pria yang sangat tampan sambil memegang trompet. Kata pria tersebut kepada Abdullah bin Zaid, wahai Abdullah, atabi'u hadzan nakus, atabi'u hadzal buk. Wahai Abdullah bin Zaid, apakah kamu mau gak membeli ini trompet atau lonceng untuk memberikan kabar bahwa telah tiba sholat 5 waktu? Jawab Abdullah bin Zaid dalam mimpi, bala, betul sekali, saya mau sekali. Alangkah hebatnya ketika mengumumkan sholat 5 waktu telah tiba waktunya dengan trompet. Tapi kata pria tersebut, ala aduluka ma fihi khairun minhu. Tapi seandainya aku bisa memberikan saran kepadamu untuk memanggil orang-orang supaya merapat ke masjid ketika hendak melaksanakan sholat berjamaah, ada kata-kata yang lebih baik. Bagaimana? Kata Abdullah bin Zaid kepada pria itu, takulu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Sehingga Masya Allah, Abdullah bin Zaid pintar-pintarnya, walaupun diimla, walaupun didikte dalam tidur, dalam mimpi, itu hafal lapad-lapad adzan sekaligus. Sehingga beliau langsung terjaga atau terbangun dari tidurnya. Sehingga sebelum orang-orang bangun tidurnya, beliau sudah pergi duluan ke masjid. Ternyata di sekitar masjid telah berdiri Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Zaid, ya Rasulullah, saya tadi malam bermimpi bertemu dengan seorang pria tampan. Lalu pria tampan tersebut memberikan keterangan, memberikan kata-kata untuk memanggil sholat 5 waktu. Sabda Rasulullah SAW, silahkan laksanakan. Kenapa Rasul tidak begitu mendengarkan cerita Abdullah bin Zaid sampai selesai? Baru setengahnya cerita mimpi Abdullah bin Zaid, belum diceritakan semuanya, tapi Rasul ternyata sudah tahu duluan.
karena malaikat Jibril sudah memberitahu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita panggil Bilal. Wahai Bilal, kata Abdullah bin Zaid didampingi Rasulullah, inilah hasil mimpi saya. Kalau engkau memanggil orang-orang untuk merapat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, ucapkanlah ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abdullah bin Zaid orang pintar, mendapat kata-kata adzan walaupun dalam mimpi sekaligus hafal. Lalu didikte lagi kepada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu walaupun hitam kulitnya, cerdas luar biasa. Begitu didikte atau diimla masalah adzan, ternyata beliau langsung hafal. Masya Allah, itulah hebat-hebatnya. Lalu berdirilah Bilal pada sholat subuh yang pertama, mengucapkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, orang-orang itu pada keluar dari rumahnya, mendengarkan lantunan adzan pertama Sayyidina Bilal bin Rabah. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang dikatakan Bilal tadi pas persis seperti yang aku mimpikan tadi malam. Lalu datang lagi sahabat yang ketiga, selain Abdullah bin Zaid, Umar bin Khattab yang lain. Ternyata dihitung-hitung ada orang atau ada sahabat yang memimpikan ada perintah adzan dari malaikat Jibril walaupun lewat mimpi, berjumlah 17 orang, sehingga disyariatkanlah. Maka asal usulnya adzan adalah bukan Allahu Akbar tapi as-sholatu jami'ah. Lalu hasil mimpi Abdullah bin Zaid disepakati oleh Rasulullah SAW pada tahun 1 dari hijrah. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.